Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauda Gusyaifullah dari kelas B Prodi Teknik Informatika angkatan 25. Di sini izinkan saya menjelaskan penerapan aljabar linear dalam bidang dunia informatika. Jadi, salah satu pemanfaatan aljabar linear di dalam bidang informatika itu ada di bidang AI dan machine learning. Nah, di sini izinkan saya menjelaskan bagaimana prosesnya. Jadi, prosesnya itu kan awalnya ada namanya data mentah, yang mana itu merupakan informasi dasar yang belum diolah. Contohnya seperti daftar ribuan angka atau foto. Nah, data mentah tadi itu dilihat AI atau machine learning itu sebagai matriks berdimensi tinggi. Artinya datanya itu disusun dalam satu tabel raksasa yang kolomnya sangat banyak. Contohnya teratur seperti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa kita lihat itu rumus yang di tengah, yang agak besar itu tulisannya. Jadi itu merupakan rumus weight atau bahasa Indonesia bobot. Jadi dengan rumus dari pelajaran aljabar linear ini, itu berperan dalam proses learning atau belajarnya si AI dan machine learning. Sehingga AI itu dari semua data yang banyak tadi itu bisa mendapatkan data yang paling berbobot atau optimal. Nah, kalau sudah dapat data yang paling optimal, AI menjadi lebih pintar dan lebih akurat. Nah, itu dia penjelasan untuk slide 1. Kemudian kita lanjut ke slide 2. Jadi, salah satu bidang lagi yang ada hubungannya aljabar linear dan informatika itu grafika komputer. Jadi, kita mungkin pernah main game. Nah, di dalam game itu ada karakter game. Jadi, karakter game itu merupakan objek 3D, yang mana itu terdiri dari ribuan vektor koordinat. Nah, kemudian apa hubungannya sama aljabar linear dengan hal ini? Nah, jadi hubungannya aljabar linear itu bisa kita lihat di rumus yang ada di layar. Jadi intinya rumus itu adalah alat hitung untuk menentukan sudut kemiringan. Yang kalau kita sebut itu matriks transformasi. Nah, matriks transformasi ini digunakan sistem grafis yang ada di komputer untuk pergerakan visual yang halus. Nah, contohnya ada karakter game yang awalnya itu pandangannya lurus. Setelah dikalikan dengan matriks transformasi oleh sistem grafis, itu pandangannya bisa diubah menjadi ke arah kanan, kiri, atas, bawah, dan lain-lain. Jadi itulah hebatnya ilmu aljabar linear. Kemudian bidang informatika yang selanjutnya menerapkan ilmu aljabar itu ada di bidang kriptografi dan keamanan data. Jadi kriptografi itu seni menyembunyikan pesan rahasia, yang mana eh, dasarnya itu kriptografi intinya pondasi untuk keamanan data digital di zaman sekarang. Nah, ilmu aljabar yang dipakai di sini itu namanya matriks kunci. Rumusnya bisa dilihat di situ. Jadi intinya itu seperti gembok rahasia yang berupa angka di dalam kotak yang hanya diketahui pengirim dan penerima. Nah, prosesnya itu misal pesan awalnya itu berupa huruf, dikonversi menjadi vektor angka. Nah, kemudian dienkripsi dengan cara huruf yang sudah diubah jadi angka tadi itu dikalikan dengan matriks kunci. Sehingga hasilnya yang tahu itu cuma yang pegang matriks kuncinya. Nah, itulah awal mulanya kriptografi atau penggunaan ilmu aljabar di dalam bidang informatika untuk kriptografi. Kemudian yang terakhir, bidang informatika yang memanfaatkan ilmu aljabar linear itu search engine dan big data. Jadi ya contoh gampangnya ya Google. Jadi di dalam Google itu ada namanya algoritma PageRank, yaitu sistem penilaian milik Google yang digunakan untuk menentukan website mana yang paling banyak disukai oleh orang-orang untuk dibuka. Yang mana dia itu pakai konsep eigenvector yang merupakan ilmu dari aljabar. Jadi eigenvector ini angka skor kredibilitas
atau tingkat kepercayaan dari pengguna, sehingga dari konsep tersebut bisa kita dapatkan mana situs yang populer. Ya, gampangnya semakin tinggi skor vektor eigen sebuah website, maka semakin Google yakin bahwa website itu adalah jawaban yang paling benar untuk kita. Jadi jawabannya itu akan ada yang paling atas. Seperti itu gampangnya. Jadi itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.